Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 19. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang telah diikuti oleh gadis gaun hijau ke dalam dimensi kunci rahasia kuno. Pada saat ini gadis itu akan merebut kunci yang asli dari Lindong yang ada di tangan mayat kuno. Namun Lindong tidak membiarkan hal itu terjadi. Perlawanan dari Lindong itu membuat si gadis tersenyum dan dia mengatakan, "Oh adik kecil, rupanya kamu mau main-main sama kakak ya? Baiklah, jika itu permintaanmu, maka kakak akan dengan senang hati menemanimu bermain sampai puas." Setelah mengatakan hal itu, si gadis pun mulai menyerang Lindong kembali dengan cemeti amarah suli. Dan Lindong juga sudah bersiap menangkisnya menggunakan tombak tulang buaya darat. Sementara Rehan juga sudah meluncur ke arah gadis gaun hijau itu. Karena sudah tidak punya pilihan lain demi mendapatkan kunci rahasia kuno, kini Lindong pun menunjukkan muka geram sambil mengatakan dalam hati, "Aku harus melawannya." Di waktu yang sama, Rehan boneka darah sudah berada di hadapan dari gadis gaun hijau tersebut. Dengan cepat Rehan pun memberikan pukulan KDRT. Namun si gadis yang namanya bukan Lesti itu memberikan perlawanan. Dia pun menangkis pukulan KDRT yang dilancarkan oleh Rehan. Dan saat ini terjadilah pertarungan sengit antara Rehan dengan si gadis. Namun meskipun gadis ini sedang bertarung melawan Rehan, di sisi lain dia juga mengendalikan cemeti amarah suli untuk melawan Lindong. Dalam pertarungan yang menegangkan seperti ini, jantung Lindong pun rasanya berdegup dengan kencang. Karena dia melihat si gadis tidak hanya bisa melawan Rehan, namun di saat yang bersamaan, dia juga bisa mengendalikan cemetinya untuk bertarung dengan Lindong agar tidak bisa mengambil kunci rahasia kuno dari si mayat. Hal ini membuat Lindong benar-benar kesulitan menghadapi cemeti amarah suli tersebut karena berbagai pergerakan dari Lindong selalu dihalangi. Dan ternyata cemeti amarah suli milik si gadis itu bukanlah cemeti biasa, karena cemeti itu memiliki udara panas yang menyelubungi setiap talinya. Meskipun Lindong tidak menyentuh cemeti itu secara langsung, namun energi panas yang dipancarkan oleh cemeti amarah suli membuat darah Lindong seolah-olah mendidih. Namun untungnya Lindong memiliki batu pelahap di dalam tubuhnya yang menyerap energi panas dari cemeti itu. Jika tidak, maka pada saat ini Lindong pasti akan mati kepanasan. Sesaat kemudian mata Lindong pun menajam. Dia pun berkata dalam hati, tidak mudah untuk mengalahkannya. Sambil membentuk sebuah segel khusus, Lindong mengatakan, "Kakak yang cantik, seksi dan montok. Meskipun aku saat ini bukanlah tandinganmu, namun kau hanya menggunakan pusaka roh tingkat D yang mencoba menahanku. Itu hanyalah hal yang mudah bagiku." Setelah mengatakan hal itu, segel yang dibentuk oleh Lindong pun sudah selesai. Dia menjulurkan tangannya dan tiba-tiba saja sebuah batu besar pun muncul. Ya, itu adalah batu puncak penjara besar yang lama-kelamaan menjadi sebesar gunung Anastasia Kosasih. Tidak menunggu lama lagi, batu puncak penjara besar yang sudah menjadi sebesar gunung Anastasia Kosasih kali ini segera diperintahkan oleh Lindong untuk menekan cemeti amarah suli. Dalam sekejap saja pergerakan dari cemeti itu pun melambat akibat tekanan gunung Anastasia yang besar. Dan saat ini, momen itu pun digunakan oleh Lindong untuk habis-habisan menyerang cemeti itu yang pada akhirnya cemeti milik si gadis tidak mampu berbuat banyak di hadapan Lindong. Melihat cemetinya itu tidak berkutik di hadapan Lindong, membuat gadis gaun hijau hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata apapun. Namun tatapan matanya ke arah Lindong seolah-olah memancarkan energi tertentu. Dan tiba-tiba saja mata Lindong pada saat ini terlihat sangat kaget, seolah matanya pun menunjukkan tatapan yang kosong. Karena pada saat ini ternyata Lindong mengalami sebuah halusinasi. Dia membayangkan kakak cantik bergaun hijau itu melaju ke arahnya, kemudian memegangi tangan Lindong. Dia pun tersenyum manis sambil mengatakan dengan nada yang menggoda, "Adik manis, kamu memang sangat hebat. Maukah kamu jadi pacar kesayangan kakak ini?" Dalam halusinasinya itu, Lindong tidak mampu berbuat apapun. Dia hanya terdiam dengan tatapan mata yang kosong. Pria mana yang bisa menahan godaan dari gadis gaun hijau yang sangat menawan itu?
Lindong pada saat ini masih terjebak dalam halusinasinya. Raut wajahnya seketika menjadi merah. Namun karena kekuatan dan juga keteguhan hati Lindong yang sangat kuat, dia pun segera menyadarkan dirinya sendiri dari halusinasi yang mungkin akan membuatnya basah. Lindong pun kini geleng kanan dan geleng kiri untuk menghilangkan efek halusinasi itu. Namun Lindong masih melihat si gadis dan dia berkata dalam hati, "Sial, kenapa aku malah membayangkan hal semacam itu? Jika sampai hatiku goyah oleh kata-katanya, maka kemungkinan besar aku akan benar-benar celaka." Sementara pada saat ini si gadis gaun hijau masih memandangi Lindong sambil tersenyum. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong sudah menguatkan hatinya untuk tidak goyah dan mengabaikan gadis itu. Dan sesaat kemudian, tatapan mata dari si gadis pun berubah menjadi lebih serius karena dia menyadari bahwa saat ini sudah tidak bisa menggoyahkan hati Lindong dengan tatapan manis manjanya. Karena sadar jika Lindong sudah tidak mampu diperdayai lagi, saat ini gadis itu segera mengeluarkan energi hijau dari telapak tangannya. Dan dalam sekejap saja, energi itu berubah menjadi sebuah telapak tangan hijau yang penuh dengan kekuatan mengerikan. Gadis itu pun mengirimkan pukulan telapak tangan hijau ke arah Lindong sambil berteriak, "Telapak giok ayang baby." Namun pukulan itu berhasil dihadang oleh Rehan yang tiba-tiba muncul di hadapan dari si gadis. Dan saat ini Rehan pun terkena pukulan tangan giok ayang baby tepat di dadanya. Lindong yang melihat hal itu pun pada saat ini berkata dalam hati, pukulan telapak tangannya sangat kuat. Itu mungkin bahkan mampu melukai kultivator tingkat nirwana dengan serius. Untungnya si Rehan hanyalah sebuah boneka, jadi dia tidak memiliki rasa sakit. Akibat pukulan tangan giok ayang baby, tubuh Rehan sekarang terdorong mundur dalam jarak yang cukup jauh. Dan kini terlihatlah bekas pukulan dari si gadis membentuk sebuah cap tangan di dada Rehan. Mata Rehan pun kemudian menyala dengan terang dan dia melesat kembali untuk menyerang si gadis. Karena serangan dari gadis itu tidak menimbulkan efek serius bagi Rehan, kekuatan Yuan di tubuh Rehan pun memancar sangat kuat saat dia kembali melesat. Dan pada akhirnya, Rehan kembali memberikan tinjuan KDRT. Namun lagi-lagi si gadis yang bukan Lesti itu tidak mau menerima tinju KDRT itu dengan senang hati. Dia pun terus melakukan perlawanan. Karena si gadis sudah serius bahwa KDRT adalah hal yang kejam dan tidak bisa dimaafkan. Jika sudah laporan, seharusnya tidak mencabutnya lagi. Tatapan mata dari gadis itu pun pada saat ini terlihat agak panik. Dia kemudian berkata dalam hati, "Ini adalah boneka abadi level nirwana. Sungguh merepotkan. Biasanya aku bisa menghancurkan boneka semacam ini menjadi berkeping-keping. Namun saat ini aku tidak mampu berbuat banyak dan sudah hampir kehabisan waktuku. Jika terus begini, cepat atau lambat, kunci rahasia kuno itu pasti akan jatuh ke tangan bocah itu." Karena pada saat ini, cemeti yang sudah tertindih oleh Gunung Anastasia Kosasi masih berusaha untuk memberontak. Dan Lindong juga masih memukuli cemeti itu agar tidak bisa terbebas dari tindihan gunung yang besar dan mulus. Si gadis yang tidak memiliki banyak waktu untuk berurusan dengan Rehan pun pada saat ini sedikit jengkel. Dia kemudian mulai menggigit ujung jarinya sampai berdarah. Hal itu dia gunakan untuk menciptakan sebuah jaring dari energi Yuan yang diperkuat menggunakan darah. Kemudian jaring itu pun diarahkan pada Rehan sambil berteriak, "Segel!" Dalam sekejap saja, jaring darah itu mulai menyelimuti tubuh Rehan. Hal ini membuat Rehan sulit untuk bergerak sehingga dia sudah tidak mampu berbuat banyak. Rehan masih berusaha melepaskan diri, namun semakin dia memberontak, jaring darah itu semakin kuat mengurungnya. Di sisi lain, Lindong masih saja berurusan dengan cemeti Amarasuli yang masih berusaha untuk meloloskan diri dari tekanan Gunung Anastasia. Si gadis yang melihat Lindong pun kali ini terlihat tersenyum dan mengatakan, "Adik manis, kau benar-benar membuat kakak kerepotan." Lindong yang mendengar ucapan dari gadis itu pun dia melirik. Raut wajahnya mulai menunjukkan kepanikan. Dan Lindong berkata dalam hati, "Gawat, dia berhasil melaporkan Rehan boneka darah pada polisi. Semoga saja dia mencabut laporannya setelah pulang dari umroh. Jika tidak, aku pasti akan kerepotan tanpa Rehan." Karena merasa bahwa gadis itu sudah tidak ada yang menghalangi, maka Lindong tidak ingin mengulur waktu lagi. Dia dengan cepat meluncur ke arah mayat kuno dan akan segera mengambil kunci rahasia kuno itu. Hal ini membuat si gadis nampak menjadi panik.
Dengan wajah sangarnya, dia pun segera mengangkat telapak tangan dan kembali membentuk sebuah serangan dengan energi warna hijau. Karena si gadis itu tidak akan membiarkan Lindong mendapatkan kunci rahasia kuno. Tidak lama kemudian sebuah serangan telapak tangan giok ayang baby yang cukup besar mulai dilemparkan pada Lindong. Karena si gadis benar-benar tidak akan membiarkan Lindong mendapatkan kunci kuno itu. Dia pun mulai serius dan kemudian berteriak, "Telapak giok ayang baby, meluncurlah!" Setelah melemparkan serangan, si gadis pada saat ini tersenyum pada Lindong dan dia berkata, "Adik manis, kalau aku sudah menyerangmu dengan teknik ini, maka dirimu tidak akan menang." Seketika Lindong pun menjadi panik dan dia waspada akan serangan telapak tangan giok yang mengarah padanya. Namun untuk saat ini, tangan dari Lindong sudah berhasil menggenggam kunci kuno. Dia pun tersenyum karena bisa mendapatkan kunci yang dia inginkan. Namun di sisi lain, Lindong juga dalam bahaya besar karena pada saat ini tangan giok ayang baby yang cukup besar dengan kekuatan membunuh yang menakutkan sudah berada di hadapan dari Lindong dan siap menerjangnya dengan kekuatan penghancur. Melihat serangan berbahaya itu, Lindong pun menjadi panik dan berkata dalam hati, "Aku berhasil mendapatkan kunci kuno, namun sial, aku pasti tidak akan bisa menghindari pukulan tangan giok itu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah nasib Lindong pada saat ini yang sudah di ujung jurang kematian? Bisakah Lindong lolos dari pukulan tangan giok ayang baby yang memiliki kekuatan penghancur yang dahsyat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.